Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 2042203. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI, dengan seksi kelas 060. Materinya yaitu tentang prinsip-prinsip dasar dari digital government. Yang pertama, government bersifat teknologi. E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, meliputi yang pertama, government to citizen atau G2C, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Yang kedua, government to business atau G2B, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis, dikarenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik di antara pemerintah dengan kalangan bisnis, dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Yang ketiga, government to government, yaitu G2G. G2G ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. 4. Government to employees atau G2E ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Berikutnya, government to non-profit ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi non-profit seperti NGO, partai politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud dengan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Berikutnya, hambatan utama pada e-governance. E-governance ialah proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tantangan dalam penerapan pelayanan birokrasi berbasis digital mencakup 3 aspek yang disebutkan oleh Relate tahun 2012, yaitu tangible atau nyata, intangible tidak nyata, dan very intangible sangat tidak nyata. Juga dapat menjadi bagian dari hambatan utama dalam e-governance. Berikut ini adalah bagian ketiga aspek tersebut berkaitan dengan hambatan dan utama dalam e-governance. Yang pertama, tangible challenge atau tantangan yang nyata. Ini termasuk masalah-masalah fisik yang dapat diukur dan terlihat seperti infrastruktur teknologi dan akses internet. Kedua, intangible challenge atau tantangan yang tidak nyata. Contohnya seperti kesadaran dan pendidikan masyarakat, serta perubahan budaya organisasi. Berikutnya, very tangible challenge atau tantangan yang sangat tidak nyata. Contohnya seperti keberanian dan komitmen pejabat pemerintah, membangun knowledge society, serta semua tentang ini berkontribusi pada hambatan utama dalam e-governance dan mengatasi memerlukannya strategi yang komprehensif mencakup aspek teknis, sosial, budaya, dan organisasional untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi pelayanan berbasis digital. Berikutnya ialah konsep governmentality. Governmentality terdiri dari konsep pemerintahan dan rasionalitas. Dalam hal ini, government dipahami bukan hanya sebagai kekuatan yang perlu dijinakkan atau otoritas yang perlu dilegitimasi, melainkan adalah suatu kegiatan dan seni yang menyangkut semua pihak dan menyentuh dari masing-masing elemen, menurut Bursell et al. 1991. Dengan demikian, pemerintah tidak terbatas pada struktur kelembagaan otoritas saja. Sebaliknya, konsep governmentality dimaknai sebagai fenomena empiris yang meresap dan memiliki karakteristik yang tetap spesifik untuk praktik dan organisasi tertentu. Sedangkan dalam hal ini, rasionalitas dipahami sebagai kebutuhan untuk mengetahui apa yang sedang diatur untuk mengarahkan aktivitas menuju pencapaian tujuan tertentu dan dari organisasi, menurut Neo 2006. Sebelumnya, governmentality menekankan pada operasi kekuasaan pemerintah atau action at
distance. Mungkin dilakukan dalam manajemen melalui terjemahan realitas yang jauh ke dalam bentuk yang stabil, bergerak dan dapat digabungkan, menurut Robson tahun 1992. Namun, baru-baru ini penekanan konsep governmentality dari gagasan Foucault bertransformasi menjadi government yang digambarkan sebagai particular regulatory game of freedom and security menurut Exmax tahun 2008. Maksudnya menurut Exmax tahun 2018. Berikutnya yaitu tentang pengembangan konsep governmentality. Perkembangan konsep governmentality dari konsep biopolitik hingga pemahaman yang lebih luas tentang pengaturan masyarakat adalah perjalanan teoritis yang penting dalam pemikiran Michel Foucault tentang biopolitik dalam karya-karya awalnya, terutama dalam bukunya yaitu yang berjudul Society Must Be Defended tahun 1976. Dalam karya ini, ia membahas bagaimana kekuasaan negara modern mulai mengatur populasi secara lebih intensif daripada sebelumnya. Biopolitik adalah konsep yang menekankan peran negara dalam mengelola aspek-aspek kehidupan manusia yang bersifat kolektif seperti kesehatan, reproduksi, dan statistik populasi. Salah satu perkembangan penting dalam konsep governmentality adalah penekanan pada pengaturan subjektivitas individu. Foucault menyoroti bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi tindakan fisik, tetapi juga bentuk cara individu melihat diri mereka sendiri, ambisi mereka, dan gagasan mereka tentang kebenaran. Ini melibatkan norma-norma sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi subjek-subjek. Dalam konsep governmentality, Foucault menyoroti pentingnya teknologi-teknologi kekuasaan seperti statistik, surveillance, psikologi, dan pengetahuan ahli dalam proses pengaturan. Ini menekankan bagaimana pengetahuan dan teknik digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan kontrol dan otoritas. Dalam pemikiran lebih lanjutnya, Foucault juga menyediakan kritik terhadap negara modern. Konsep governmentality memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pemerintahan dapat mempengaruhi individu tanpa selalu menggunakan kekerasan fisik dan hukum formal. Yang terakhir yaitu tentang tata kelola e-publik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dalam pasal 1945 telah memberikan kewenangan berikutnya tata kelola e-publik. Organisasi dan tata kelola digital government diperlukan agar penerapan digital government dapat dilakukan secara terencana, terkoordinir, dan terukur. Perlu diidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam mengkoordinir penerapan strategi digital government. Selain itu, juga harus dilakukan perencanaan serta pemantauan serta evaluasi agar penerapan strategi digital government dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam penerapan strategi digital government di seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas pertama unsur pimpinan atau yaitu kepala desa, kedua unsur pembantu kepala desa seperti perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis. E-government menurut Bank Dunia atau The World Bank Groups memberikan pengertian e-government refers to the use by government agents of information technologies atau such as wide network, the internet and mobile computing that have the ability to transform relation with citizen, business and others arms of government. Maksudnya, government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau web dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi e-government adalah dapat berupa penyedia informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi. Secara sederhana, menurut Hicks tahun 1999 dalam mendefinisi e-government sebagai berikut, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa tujuan utama e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.